إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته ومحبه إلى يوم الدين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين وقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat yang mulia ini, yang mana rohani kita dalam keadaan kosong. Idzan sarafa salatul Jum'ah, maka ketika kita telah menunaikan ibadah yang mulia ini, kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rohani kita penuh dengan ilmu. Dan inilah sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita akan terus bertambah dari hari Jumat ke Jumat yang lain. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang hamba dituntut dan diperintah untuk mencari ma'isyah, mengais rezeki, di dalam kita bekerja dengan cara-cara yang halal wa thayyib, dengan cara-cara yang baik lagi halal. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di ayat 168, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang di atas muka bumi ini. Berusahalah, carilah rezeki, akan tetapi dengan cara-cara yang halal wa thayyiban. Terlebih-lebih jamaah kaum muslimin, kita menjadi al-qawam, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak kita, baik biaya sekolah, kebutuhan makan sehari-hari, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Di dalam kita mencari ma'isyah, mengais rezeki, tetap dalam koridor halalan wa thayyiban, dengan cara-cara yang baik lagi halal. Akan tetapi pada kenyataannya, di akhir zaman ini, kebanyakan manusia sudah tidak memperdulikan harta yang dia dapatkan dari hasil yang haram ataupun yang halal, sudah tidak peduli. Cara jawane ke sing penting oleh duit kena ngopani anak bojo. Dan hal ini menjadi sebuah kenyataan, perkataan yang pernah dilontarkan oleh Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, la yatiyanna
'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal malu amin halalin amin haramin. Akan datang suatu zaman yang mana manusia sudah tidak memperdulikan harta yang dia dapatkan, baik dari usaha yang halal ataupun yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada kenyataannya jamaah, banyak para pejabat, karyawan, para pegawai yang saking mudahnya memanipulasi data. Dana yang harus digelontorkan kepada orang-orang yang membutuhkan tidak sampai. Dana untuk sarana prasarana umum tidak sampai. Mlebu sake dewek. Banyak para koruptor, penggelapan uang hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, mengutak-atik nota. Beli bensin 10 liter, ditulis dengan nota 12 liter, lalu disetorkan kepada admin. Untung 2 liter. Sudah jarangnya para pedagang yang jujur jamaah. Banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi. Banyak keculasan. Angger tuku karepe ditimbang sing anget, syukur-syukur diluwihi. Tetapi ketika jadi penjual, ketika ada orang beli, takarannya dikurangi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin. Inilah orang-orang yang curang. Di dalam tafsir yang lain, wailul adalah neraka wel, pantaslah bagi orang-orang yang curang. Orang yang bekerja pada umumnya 8 jam kerja, ini 6 jam kerja, 2 jam kerja untuk leyeh-leyeh, untuk tidur. Inilah orang-orang yang curang jamaah kaum muslimin. Yang pada Rasulullah SAW mengatakan innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Sesuatu yang haram itu sudah jelas, yang halal sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara subhat, perkara-perkara yang samar di antara halal dan haram. Dan kebanyakan manusia tidak mengetahui apa tugas kita jamaah kaum muslimin. Yas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya jika kita tidak mengetahui. Hartanya dewek haram atau halal ya? Pekerjaan saya ini halal atau haram ya? Kita wajib bertanya. Karena barang siapa yang terjatuh kepada perkara-perkara subhat, kata Rasulullah SAW, waqa'a fil harami, maka orang tersebut telah terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah dari kisah dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang ketika membuat makar kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena bapaknya Nabi Yakub terlalu condong kepada Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya saudara-saudaranya membuat makar kepada Nabi Yusuf. Sebagian saudaranya mengatakan uqtul Yusuf, bunuh saja Yusuf. Awit rohu arba yakhluqu lakum wajhu abikum, atau buang saja Nabi Yusuf ke tempat yang jauh di padang pasir agar bapak itu condong kepada kita. Lalu mereka saudara-saudara Yusuf dengan kompak mengatakan wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Setelah kita berbuat makar, maksiat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ayo kita sama-sama menjadi orang-orang yang soleh. Dan hal inilah yang menjadikan sebagian banyak orang jamaah salah anggapan. Banyak yang keliru dengan harta-harta yang dihasilkan dari haram, menganggap hartanya itu bisa dizakatkan dengan mensucikan hartanya. Menganggap harta haram untuk disedekahkan, untuk diinfakkan, untuk ibadah kurban, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang hasil riba untuk berangkat haji, berangkat umroh. Ya padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la yaqbalallahu salatan bighairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya seorang hamba sampai dia bersesuci. Wala shadaqatun min gulul,
dan Allah tidak akan menerima sedekahnya seseorang dari hasil mencuri. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu sabar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang habis bepergian, awake lecek, rambutnya kusut. Lalu orang tersebut ila samai, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ya padahal Rasulullah mengatakan makanannya dari sesuatu yang haram, minumannya yang minum itu sesuatu yang haram, pakaiannya pakaian haram, sesuatu yang kenyang, makanannya dari sesuatu yang haram. Rasulullah mengatakan fa anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana doa orang tersebut dikabulkan jika sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang haram? Maka jamaah kaum muslimin, bisa jadi jamaah sebagai salah satu dampak dari harta yang haram, bencana yang terjadi, musibah yang terjadi, anak-anak kita yang susah diperintah selalu membangkang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi daging-daging yang tumbuh di anak kita ini karena hasil dari hasil harta yang haram. Bisa jadi jamaah doa yang sering kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling bahaya adalah amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dari harta hasil yang haram. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim tidak mengejar harta yang jumlahnya banyak jika cara-caranya dengan cara-cara yang haram. Ketika kita mendapatkan rezeki yang sedikit, yang jumlahnya sedikit, akan tetapi lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menimbulkan ketenangan dalam hati kita. Dan kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wal qalilu min halalin yubarik fihi. Harta yang halal meskipun jumlahnya sedikit, ini jauh lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haramul kabir wal haramul katsiri yadhhabu wa yamhaqullahu taala. Daripada harta yang banyak, ini akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan hancurkan harta tersebut. Dan cara jawabannya kita itu ketika mendapatkan sesuatu yang banyak, cepat hilangnya kayak dipangan belis. Karena Allah akan menghancurkan harta-harta yang haram. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat kelak manusia akan datang sendiri-sendiri, tanpa tabir, tanpa penghalang dan tanpa penerjemah. Salah satu di antaranya akan ditanya adalah harta yang dia dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadaman abdi yaumal qiyamah hatta yus'al." Tidak bergeser kedua kaki salah satu seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama akan ditanya tentang umurihi fima afnah, akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan apa untuk hidup di dunia ini. Lalu yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, akan ditanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Lalu yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah,
wa fima anfaqah, akan ditanya tentang hartanya, didapatkan dari mana dan dihabiskan untuk apa. Dan yang keempat jamaah, wa an jismihi fima ablah, akan ditanya tentang jasadnya, capek dan lelahnya apakah dalam rangka kemaksiatan kepada Allah atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha sekuat mungkin agar kita tetap istiqomah dalam kita mencari ma'isyah, mencari rezeki untuk kebutuhan rumah tangga kita, kepada anak-anak kita, untuk kebutuhan diri sendiri. Tetap istiqomah dalam kita dengan cara-cara halalan wa thayyiban. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.